mereka melakukan permainan hidup dan mati. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Wait, no! Assalamualaikum semua para trading term. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 7 episode 3. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya dengan trik licik Katarina dan Stan Hill, mereka berhasil membuat sandiwara lagi agar Reddington memberitahu lokasi dom kakek kandung Agent Kid. Namun berkat Francesca yang berpindah haluan ke sisi Reddington, mereka sempat melakukan perlawanan, tapi sayangnya dom terkena tembakan yang cukup signifikan. Tapi berkat keahlian Francesca di bagian medis, Francesca pun berhasil membuat dom melewati masa kritisnya. Namun meski Francesca sudah banyak membantu, Reddington menyampaikan kepadanya sampai keadaan mereka menjadi seimbang, Francesca tidak akan kemana-mana, karena Reddington berencana menemukan Katarina menggunakan bantuan Francesca ini. Jadi di video ini saya bisa konfirmasikan kita akan melihat karakter Francesca ini lagi. Dan scene penutup di episode sebelumnya kita pun akhirnya melihat bahwa Katarina menjadi tetangga baru Agent Kid yang tentu saja dengan niat terselubung. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Dimana sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan gunakan jari kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di suatu tempat di mana pria ini adalah Blacklist kali ini yang dikenal sebagai Thelonious Brackett, dan dia juga adalah pemimpin dan pembawa acara Les Fleurs du Mal, sebuah komunitas rahasia kelas atas yang hanya untuk mencari sensasi dan menghilangkan kebosanan mereka. Mereka melakukan permainan hidup dan mati, dan dalam permainan mereka ini biasanya mereka akan secara acak memilih salah satu anggotanya untuk mengambil bagian dalam permainan mematikan apapun. Salah satunya yang sedang terjadi ini, di mana pria yang ada di dalam kotak ini dipaksa untuk menjinakkan bom menggunakan petunjuk yang tersedia. Dan sebetulnya dengan keberuntungan pria ini, dia berhasil memotong kabel yang tepat untuk menjinakkan bomnya. Tapi hanya karena para anggota yang lain merasa tidak puas dengan hasil ini, Thelonious pun mengaktifkan kembali bomnya dengan alat yang sudah disembunyikan di kantong bajunya. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Wait, no! Di mana bomnya pun meledak dan membuat pria yang ada di dalam kotak itu tewas dengan sangat mengerikan. Dan hal itu membuat para anggota komunitas gila ini merasa senang dan puas atas hiburan yang telah mereka saksikan. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana pria ini yang bernama Thelonious Brackett akan menjadi target Agent Kid dan kawan-kawan. Namun apa alasan Reddington memberikan kasus kali ini kepada Agent Kid? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara untuk Agent Kid, setelah Agent Kid mengantarkan Agnes ke sekolah dan kembali ke apartemennya, Katarina yang mengetahui hal itu mencoba mencari alasan agar bisa dekat dengan Agent Kid. Nonsense, I insist. No, thanks, I got it. Yang dimana akibat inilah Agent Kid akhirnya mengundang Katarina masuk ke apartemennya
untuk meminum kopi. Di mana di sini ketika Katrina bertanya kepada Agent Kim tentang pekerjaannya, Agent Kim hanya menjawab bahwa dia bekerja untuk pemerintah, yang sebetulnya kita juga tahu bahwa Katrina hanyalah basa-basi karena dia juga sebetulnya sudah mengetahui bahwa Agent Kim adalah agen FBI. Dan ketika Agent Kim bertanya balik, Katrina menjawab dengan berkata bahwa dia sudah pensiun dan sekarang dia pindah ke sini berharap agar bisa lebih dekat dengan putrinya lagi. Tapi ketika Agent Kim lengah, Katrina yang melihat kesempatan itu pun dengan cepat mengambil kunci apartemen Agent Kim yang saya bisa konfirmasikan untuk membuat cetakan agar bisa menduplikat kunci apartemen Agent Kim ini. Yang pada akhirnya ketika Agent Kim ingin pergi akibat Reddington yang ingin memberikannya kasus, Agent Kim yang tidak melihat kuncinya mencoba mencarinya dan bertanya kepada Katrina, yang tentu saja Katrina yang masih memegangnya beralasan bahwa kunci Agent Kim terjatuh dan seolah-olah Katrina telah menemukannya. Namun apakah alasan Katrina menduplikat kunci apartemen Agent Kim ini? Di mana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan setelah Agent Kim bertemu dengan Reddington, sebelum Reddington memberikan kasusnya, Agent Kim bertanya kepada Reddington tentang kondisi Dom kakeknya itu, yang dimana Reddington menjawab bahwa saat ini kondisi Dom masih dalam keadaan kritis, yang dimana untuk pemulihannya memang akan memakan waktu. Namun kembali ke kasus, Reddington menyampaikan bahwa kasus kali ini akan menuntun mereka menemukan wanita yang sudah menculik Reddington ketika di Paris, yang lagi-lagi Reddington tidak mau menyebut namanya di depan Agent Kim, yang mungkin bisa kita asumsikan Reddington tak ingin Agent Kim sampai mengetahui namanya, karena jika Agent Kim sampai mengetahui bahwa namanya adalah Katrina, akan memicu pertanyaan-pertanyaan baru Agent Kim lagi. Dan kata Reddington, blacklist kali ini akan membantu mereka dalam menemukan Stan Hill yang sebelumnya kita ketahui di episode sebelumnya berhasil lolos dari jangkauan FBI. Dan jika mereka menemukan Stan Hill, maka Stan Hill akan menuntun mereka menemukan wanita yang sudah menculik Reddington di Paris, yang padahal kita semua tahu bahwa wanita yang mereka cari saat ini telah menjadi tetangga baru Agent Kim. Dan padahal jika Reddington memberitahu saja fotonya kepada Agent Kim, maka Agent Kim sudah pasti akan mengenali Katrina yang saat ini sudah menjadi tetangganya itu. Tapi sekali lagi, kenapa Reddington tidak melakukan hal itu? Yang mungkin alasannya karena Reddington tak ingin Agent Kim sampai mengetahui bahwa wanita yang menculik Agent Kim di Paris adalah Katrina Rostova, yang diketahui Agent Kim adalah ibu kandungnya. Dan itulah alasannya Reddington merahasiakan sosok Katrina itu kepada Agent Kim dan kawan-kawan. Ya, akhirnya setelah Reddington selesai menjelaskan sosok yang menjadi blacklist kali ini, Agent Kim pun segera memberikan kasusnya kepada rekan-rekannya. Dimana di sini kurang lebih Agent Kim menjelaskan tentang blacklist kali ini seperti yang sudah saya jelaskan di scene awal tadi. Dan dari petunjuk yang diberikan Reddington untuk menemukan blacklist kali ini adalah FBI bisa menemui Charles, yang diketahui Reddington salah satu anggota komunitas ilegal tersebut. Ya, akhirnya akibat mendengar penjelasan yang diberikan Agent Kim, kali ini Cooper pun mengirim Aram dan Donald untuk menemui Charles itu, yang padahal biasanya Cooper akan mengirim Donald dan Agent Kim. Tapi ternyata kali ini Cooper mengirim Aram ke lapangan dengan niat agar Aram mendapatkan pengalaman dalam bekerja di lapangan. I sent Aram because he needs more experience in the field. Yang akhirnya ketika Aram dan Donald tiba di kediaman Charles, mereka pun disambut oleh istri Charles yang bernama
Elodie ini. Dan di sini saya minta kepada Anda untuk mengingat wanita ini selama season 7 ini. Namun kenapa saya meminta Anda untuk mengingatnya? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan di sini Elodie pun menjelaskan kepada Aram dan Donald bahwa suaminya sekarang tidak bisa berbicara dan mengalami kelumpuhan akibat mengikuti permainan yang disajikan oleh komunitas ilegal saat itu. Namun ketika hal itu terjadi, Elodie ini katanya tidak bisa melaporkan ataupun menuntutnya karena Elodie dan suaminya menyepakati perjanjian. Terlebih Elodie juga yakin pemimpinnya yang dikenal sebagai Thelonious Pratt memiliki teman yang cukup kuat untuk masalah hukum, yang pada akhirnya agar bisa menangkap para anggota komunitas itu dan menangkap pemimpinnya yaitu Blacklist kali ini dengan bukti-bukti yang kuat. Aram pun menyamar sebagai pria yang berlatar belakang pengusaha yang sangat tertarik bergabung dengan komunitas setelah bertemu dengan Elodie ini, yang intinya ceritanya Aram ini menjalin hubungan dengan Elodie karena kita tahu Charles suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah batin untuk Elodie ini, dimana setelah mendapatkan keterangan Elodie dan Aram pun akhirnya berhasil bergabung di komunitas yang didirikan oleh Thelonious Pratt ini. Welcome to Les Fleurs du Mal. Namun ketika mereka membahas tentang rencana FBI untuk menangkap Thelonious Pratt, Elodie merasa takut untuk mengambil bagian dalam melakukan aksi FBI ini. Karena FBI dikonfirmasi belum tahu di mana lokasi akan terjadinya perkumpulan itu. Namun Agent Kin dan kawan-kawan mencoba untuk menenangkan Elodie karena Aram akan membawa alat dan ketika sampai di lokasinya, Aram akan mengaktifkan alatnya yang nantinya akan mengirim sinyal kepada Donald yang ada di Blackside. Dan setelah mendapatkan lokasinya, FBI pun akan segera ke sana dan menyelamatkan Aram maupun Elodie. I promise, it'll be okay. Tapi sebelum kita melihat Aram dan Elodie pergi ke lokasi yang masih dirahasiakan lokasinya, kita akan ke sisi lain terlebih dahulu, yang dimana Katrina yang sudah berhasil membuat duplikat kunci apartemen Agent Kin akhirnya masuk ke apartemen Agent Kin yang ternyata untuk memasang penyadap dengan menukar salah satu boneka milik Agnes ini. Sementara untuk Reddington, dalam usahanya untuk menemukan Katarina, Reddington dan Dembe mendatangi kelompok mafia Rusia yang beroperasi di Amerika, yaitu Motia Morozov, di mana akibat sindikat Thompson yang telah mengaktifkan kembali perburuan Katrina Rostova yang kita ketahui di episode sebelumnya, kelompok mafia ini diketahui Reddington juga ikut ambil bagian dalam perburuan tersebut. Jadi kurang lebihnya begini, sindikat Thompson yang cukup disegani itu dan memiliki dendam pribadi kepada Katarina, mereka itu semacam membuka sayembara terbuka untuk kelompok mafia lainnya juga, yang targetnya adalah Katarina Rostova hidup ataupun mati. Dan Reddington tahu setelah sindikat Thompson mengaktifkan kembali sayembara itu, kelompok Motia ini pasti akan ikut dalam perburuan Katarina. Dan itulah alasannya Reddington datang kemari, karena Reddington ingin jika Motia menemukan petunjuk tentang Katarina, Reddington ingin Motia memberikan informasinya kepada Reddington terlebih dahulu, dengan alasan Reddington ingin menyelesaikan masalah pribadinya dengan Katarina Rostova sebelum Thompson mendapatkannya. Tapi tentu saja karena sejarah Reddington dan Motia ini tidak cukup baik, Motia menolak keinginan Reddington itu dan bahkan situasi pun sempat memanas akibat olokan yang dilontarkan oleh Reddington kepada Motia. Namun untungnya kedua belah pihak masih bisa meredam situasi ini. Tapi tentu saja kita yang tahu bahwa jika Reddington menginginkan sesuatu, dia pasti mendapatkannya. Akhirnya pergi ke jet pribadinya yang ternyata Francesca sudah ada menunggunya akibat Reddington yang memerintahkannya untuk ikut dengannya, yang padahal katanya malam ini Francesca sudah membuat janji dan reservasi dengan suaminya untuk makan malam bersama di sebuah restoran
restoran yang Francesca sebutkan. Namun Reddington berjanji jika Francesca bisa membantunya kali ini, Reddington akan melupakan semua yang sudah dilakukan oleh Francesca dan keadaan mereka akan menjadi seimbang. Francesca tidak akan terikat lagi dengan Reddington, plus Reddington akan menyiapkan makan malam romantis di restoran yang Francesca sebutkan tadi, dan makan malamnya tidak akan pernah dilupakan oleh Francesca dan suaminya. Jadi, yang Reddington inginkan adalah Francesca pergi ke sebuah hotel dan memfoto Motia Morozov, dan satu orangnya lagi adalah anggota FBI yang bukan dari Kesatuan Agent Kin. Hanya sesimpel itu. Tapi, jika hanya foto yang seperti itu, Reddington juga sudah mempunyainya. Jadi, yang diinginkan Reddington adalah Francesca wajib memfoto Motia dan agen FBI itu ketika mereka berada dalam satu kamar hotel. Reddington tahu mereka akan bertemu di sebuah hotel, namun mereka sangat berhati-hati agar tidak ada yang tahu bahwa mereka akan melakukan pertemuan. Jadi itulah yang akan menjadi tantangan Francesca ini untuk bisa mendapatkan foto mereka berdua, yaitu ketika mereka sudah berada dalam satu kamar hotel. Dan Reddington berjanji jika Francesca mendapatkannya, maka Reddington akan menepati janjinya seperti yang sudah diungkapkannya tadi. Ya, akhirnya agar bisa mendapatkan foto yang diinginkan Reddington, Francesca pun berhasil memesan kamar hotel yang tepat bersebelahan dengan kamar yang ditargetkan. Pertemuan Motia dan agen FBI itu akan terjadi. How are you gonna do it? Ding dong dit. Ding dong did. I love playing that as a child. Dan di sini kita akhirnya bisa mengetahui mengapa Motia Morozov ini sangat merahasiakan pertemuannya, karena ternyata dia adalah salah satu yang menjadi informan FBI, yang tentu saja jika kelompoknya atau mafia lainnya mengetahui tentang ini, maka sudah bisa dipastikan itu akan menjadi masalah besar untuknya. Dan itulah sebabnya Reddington ingin mendapatkan foto pertemuan mereka berdua ini, karena Reddington berkeyakinan hal itu akan membuat Reddington mendapatkan apa yang Reddington inginkan dari Motia Morozov ini. Dan untuk Francesca, agar dirinya bisa mendapatkan foto yang diinginkan Reddington dengan membuat keributan di luar kamar ini yang seolah-olah terjadi perkelahian antara suami istri. Anggota FBI ini yang mendengar itu pun terpaksa membuka pintunya, namun akibat hal itu, dengan cepat Francesca pun berhasil mendapatkan foto yang diinginkan Reddington. Tapi agar bisa lolos dari kejaran Motia dengan keberaniannya, setelah membungkus ponselnya dengan plastik, Francesca memutuskan untuk terjun yang kebetulan di bawah adalah kolam berenang. Dan akibat inilah Francesca berhasil mendapatkan fotonya dan segera memberikannya kepada Reddington yang sudah menunggunya di dalam mobil. Yang tentu saja Reddington sangat senang dengan keberhasilan Francesca ini. Dan sesuai janji Reddington, saat ini mereka sudah menjadi seimbang dan Francesca tidak akan terikat lagi dengan Reddington. Dan dalam beberapa jam lagi, Francesca akan menikmati makan malam romantisnya bersama suaminya, karena Reddington sudah membayar semuanya dan Francesca hanya tinggal datang bersama suaminya. Ding dong ditch. Namun sebelum kita melanjutkan tentang yang akan dilakukan Reddington selanjutnya, kita akan fokus dengan kasus yang dikerjakan oleh Agent Kin dan kawan-kawan, di mana setelah Aram dan Elodie tiba di lokasi yang ternyata adalah di sebuah pulau, Aram dan Elodie pun masing-masing mendapatkan sebuah gelang sebagai persyaratan untuk permainan yang akan dilakukannya kali ini. Di mana setelah mereka memasuki tempat acaranya, Aram segera merakit alatnya agar Donald mendapatkan sinyal tentang lokasi ini. Tapi sayangnya saat ini Aram belum mengetahui bahwa usahanya ini sebetulnya sia-sia saja, karena tempat ini
saya bisa konfirmasikan sudah dipasang jammer atau penangkal agar tidak bisa mengirim sinyal ke pihak luar. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu kemudian mendekati acara utamanya yaitu permainan hidup dan mati, Aram menyadari seharusnya FBI sudah tiba di lokasi ini. Dan hal itu membuat Aram berasumsi bahwa tempat ini telah memasang jammer yang membuat Donald tidak bisa mendapatkan sinyalnya. Dan naasnya ketika pengundian tentang siapa yang akan melakukan permainan hidup dan mati, orang yang tak beruntung itu adalah Elodie yang membuatnya cukup panik karena nyawanya akan menjadi taruhannya. Dimana di sini Aram yang belum bisa apa-apa mencoba untuk menenangkan Elodie karena Aram berjanji dia akan memikirkan caranya agar Elodie bisa pulang dengan selamat. Dan selagi Elodie dipersiapkan untuk melakukan permainan hidup dan mati, Aram menyelinap dan berhasil memadamkan listrik tempat ini yang membuat Donald akhirnya mendapatkan sinyal lokasinya yang tentu saja Cooper pun segera memerintahkan Donald untuk pergi ke sana bersama pasukan lengkap. Tapi sayangnya, selagi Donald dan kawan-kawan dalam perjalanan menuju lokasinya yang cukup akan memakan waktu, permainan hidup dan mati itu pun sudah dimulai. Dan di sini Aram yang melihat Elodie sangat ketakutan membuat Aram jadi teringat momen ketika Aram menyelamatkan Navabi yang tenggelam di episode yang telah lalu itu. Sedangkan untuk Elodie, dia yang merasa tidak mampu menyelesaikan permainannya, mencoba mengingatkan para anggota komunitas bahwa FBI akan menangkap mereka semua. Yang dimana akibat perkataan itu, anak buah Thelonious pun meminta Aram untuk ikut dengannya. Dan Aram yang mengetahui bahwa jika dia pergi Elodie akan tewas, akhirnya merebut senjata anak buah Thelonious ini dan berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Thelonious sekaligus menyelamatkan Elodie yang hampir saja kehabisan waktu. Nobody move. Everybody on the ground. Tapi sayangnya, meski Aram sudah berhasil menyelamatkan Elodie, Aram dan Elodie masih terjebak di tempat ini karena Donald dan kawan-kawan juga masih belum tiba di lokasi ini. Yang dimana akibat itu, Aram dan Elodie pun mencoba untuk sembunyi sambil menunggu bantuan datang. Dan disinilah sesuatu yang tidak terduga terjadi, yang ternyata untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Aram, Elodie memberikan kecupan hangat kepada Aram yang tentu saja Aram juga tidak menyia-nyiakan hal itu karena kita tahu Navabi juga sudah mencampakkan Aram. Tapi sayang, belum lama Aram dan Elodie bersembunyi, mereka akhirnya tertangkap dan Thelonious berniat untuk membunuh mereka berdua, yang tentu saja agar kegiatan mereka ini tidak terungkap ke publik. Dan untungnya belum sempat Aram dan Elodie dieksekusi, Donald, Agent Kin dan kawan-kawan tiba dan berhasil mengamankan mereka semua, yang dengan ini Thelonious beserta anggota komunitasnya tidak bisa berkutik lagi. Dan ketika Donald dan Agent Kin menginterogasi Thelonious dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan pengakuan dari anggota komunitas yang lain, Donald dan Agent Kin menyampaikan bahwa Thelonious akan mendapatkan hukuman mati. Tapi jika Thelonious mau memberi informasi tentang pria yang pernah disewa oleh Thelonious yang tidak lain adalah Stan Hill, maka FBI akan membantu agar Thelonious ini tidak mendapatkan hukuman mati. Dan akibat inilah, dengan bantuan yang diberikan Thelonious, FBI akhirnya bisa mendapatkan lokasi Stan Hill yang menjadi tujuan Reddington memberikan kasus kali ini kepada FBI. Tapi sebelum Agent Kin memberikan lokasi Stan Hill kepada Reddington, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu, yang akhirnya mendatangi kembali Motia Morozov ini.
Di mana dengan foto yang diberikan oleh Reddington, Morozov ini pun akhirnya mau tidak mau memenuhi keinginan Reddington, yaitu jika Morozov memiliki petunjuk tentang Katerina, maka Reddington harus mendapatkan informasi itu lebih dulu. Dan jika Morozov memiliki lokasi Katerina, maka Morozov harus memberikannya kepada Reddington lebih dulu. Karena jika tidak, maka Reddington akan mempublik foto yang didapatkannya, dan itu pastinya akan menjadi masalah yang sangat serius untuk Motia Morozov ini. Dan setelah Reddington pergi dari tempat ini, dalam perjalanan mereka, Dembe mendapat kabar dan memberitahu Reddington bahwa pihak restoran baru saja mengkonfirmasi bahwa tidak ada nama Francesca maupun suaminya yang datang untuk makan malam ataupun pernah mereservasi. Dan hal itu membuat Reddington cukup bingung dan menambah kecurigaannya karena Francesca mengaku kepada Reddington bahwa dia sudah menikah, tapi dari informasi dan data yang diberikan oleh Glenn, Francesca diketahui masih single, yang membuat Reddington bingung kenapa Francesca harus berbohong kepada Reddington tentang dia memiliki suami. Terlebih setelah Reddington menelponnya, Francesca juga melanjutkan kebohongannya yang menyampaikan kepada Reddington bahwa dia masih makan malam bersama suaminya di restoran, yang padahal kita bisa melihatnya Francesca di kediamannya tanpa seorang pun yang menemaninya. Namun di sini Reddington yang tahu bahwa Francesca telah berbohong mencoba berpura-pura saja bahwa dia percaya tentang perkataan Francesca itu dan tak mau memperpanjangnya. Tapi apa sebenarnya alasan Francesca ini berbohong kepada Reddington? Yang dimana untuk hal itu kita mungkin hanya bisa mengetahuinya di episode yang akan datang. Karena hal yang terpenting kita ketahui di sini adalah setelah Reddington menutup teleponnya, Agent Kin yang baru saja sampai di apartemennya menghubungi Reddington ingin memberikan lokasi Stan Hill kepada Reddington. Namun sebelum Agent Kin memberikan informasinya, perhatian Agent Kin jadi teralihkan akibat Katerina memberikan kumpulan buku dongeng untuk Agnes putrinya. Yang tentu di sini Agent Kin tidak memberitahu Reddington perihal tetangga barunya itu. Tapi yang menarik adalah ketika Agent Kin memberikan lokasi Stan Hill kepada Reddington, Agent Kin dan Reddington tidak sadar bahwa percakapan mereka ini telah disadap oleh Katerina, yang kita ketahui melalui boneka Agnes itu, yang pada akhirnya ketika Reddington mendatangi lokasi Stan Hill, Reddington sudah terlambat karena anak buah Katerina ternyata sudah membunuh Stan Hill lebih dulu sebelum kedatangan Reddington. Di lain sisi, akibat keberhasilan di misi Aram kali ini, Cooper cukup senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Aram. Namun yang menarik adalah Cooper memberikan nasihat yang intinya adalah agar Aram ini move on dari Navabi dan membuka hatinya kembali untuk wanita lain. Dan itu adalah saran yang sangat baik. Namun yang tidak baik adalah akibat saran yang diberikan Cooper, Aram jadi mendatangi Elodie yang kita tahu statusnya masih istrinya orang, yang memang kita tahu suami Elodie lumpuh dan tak bisa memberikan nafkah batin untuk Elodie. Tapi kan Aram tahu bahwa dia tidak boleh untuk melakukannya sampai Elodie ini resmi bercerai dengan suaminya. Dan untuk itu saya hanya bisa memberikan dua kata untuk Aram, yaitu Anda nakal. Dan untuk scene penutup dalam cerita kali ini, Agnes yang sangat senang dengan pemberian kumpulan dongeng dari Katerina akhirnya meminta Katerina untuk membacakan cerita dongeng tersebut, yang tentu saja dengan senang hati Katerina pun membacakan dongeng kepada Agnes hingga dia tertidur. Dan di sini Agent Kin yang penasaran dengan yang disampaikan oleh Katerina di scene awal tadi tentang Katerina yang menjadi terasing dengan putrinya, mencoba bertanya bagaimana itu semua bisa terjadi. Di mana pertanyaan itu pun dijawab oleh Katerina dengan berkata bahwa yang terpenting saat ini adalah Katerina
ingin menebus kesalahannya. Dan jawaban itu akhirnya membuat Agent Kin menyampaikan bahwa Agent Kin dulunya juga menjadi terasing dengan ibunya, dan Agent Kin berharap ibunya mau menebus kesalahan Agent Kin juga. I would hope that she would want to make amends with me too. I'm sure she does. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Dimana dari percakapan mereka berdua di sini, sepertinya kita melihat tanda-tanda sebentar lagi Katrina akan mengungkapkan jati dirinya. Namun apakah dia akan mengungkapkan jati dirinya di episode selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menunggu ketika saya sudah selesai membuat kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum.